Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa dan siswi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari terlebih dahulu kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah para siswa, mari kita lanjutkan pembelajaran pada bab 2, meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat kerja. Pada pertemuan yang pertama, telah kita pelajari konsep iman qadha dan qadar pada konsep yang pertama, yakni hakikat iman kepada qadha dan qadar. Pada pertemuan yang kedua ini, akan kita pelajari pada konsep yang kedua, yakni makna iman kepada qadha dan qadar, serta konsep yang ketiga, hikmah iman kepada qadha dan qadar. Para siswa dan siswi masuk pada konsep yang kedua, yakni makna iman kepada qadha dan qadar. Perlu para siswa dan siswi ketahui bahwasannya untuk memahami qadha dan qadar, haruslah para siswa dan siswi ketahui apakah itu takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Untuk mendapatkan pemahaman, para siswa bisa membaca pada materi baca buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti K13 pada halaman 26 hingga 29. Akan tetapi, secara singkat, mari kita ketahui bersama apakah yang disebut takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Para siswa dan siswi, yang disebut takdir, bahwasanya manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, manusia di bawah hukum-hukum tersebut, yakni ada hukum qauliyah dan fi'liyah. Yang kedua, ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Adapun doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi yang meyakininya. Dan tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dari keempat unsur di dalam kita memahami qadha dan qadar. Para siswa dan siswi masuk pada konsep yang ketiga, yakni hikmah iman kepada qadha dan qadar. Adapun hikmahnya adalah sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima,
meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Adapun hikmah yang lainnya, silahkan para siswa dan siswi membaca materi baca di dalam buku siswa PAI pada halaman 26 hingga 29. Baiklah para siswa dan siswi, dari waktu yang tersisa kita memahami konsep yang kedua dan yang ketiga di dalam meyakini qada dan qadar melahirkan semangat kerja. Dari waktu yang tersisa, silahkan para siswa mengerjakan tugas siswa, yakni menulis di buku tulis tugas PAI. Adapun tugasnya adalah 1. Mengerjakan evaluasi bab meyakini qada dan qadar pada Romawi 1, 2, dan 3. Bisa dilihat di dalam buku siswa PAI kelas 12 pada halaman 33 hingga 35. Para siswa dan siswi, bila telah selesai dikerjakan tugasnya, silahkan tugas Anda dikirim melalui Google Form link guru PAI masing-masing. Demikian para siswa dan siswi, pembelajaran pada pertemuan yang kedua di dalam materi meyakini qada dan qadar melahirkan semangat kerja. Marilah kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami menjauhinya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita di dunia hingga kelak di akhirat. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.